Assalamualaikum. Hai teman-teman kelas 5. Apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya. Untuk hari ini kita akan masuk ke muatan pelajaran IPA dengan materi alat-alat pernapasan pada manusia. Tujuan pembelajaran IPA kali ini yaitu menyebutkan pengertian dari bernafas, menyebutkan organ dan alur sistem pernapasan manusia, dan menjelaskan struktur, fungsi, dan proses pernapasan pada manusia. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu bernapas. Kita sebagai manusia tentunya selalu bernapas di setiap waktu ya. Kita bernapas dengan menghirup udara yang berasal dari lingkungan sekitar. Udara yang kita hirup yaitu oksigen atau O2, dan yang kita hembuskan adalah karbon dioksida atau CO2. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya Pipo, melalui lubang hidung udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung akan lebih baik loh Pipo, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak Lula? Pernah banget Pipo. Itu kenapa ya by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Itulah bagian-bagian dari alat pernapasan pada manusia. Yang pertama ada hidung, yang
tenggorokan, dan yang ketiga paru-paru. Di mana hidung terdapat bulu-bulu halus dan selaput lendir yang dapat menyaring kotoran dan debu yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Setelah itu, di dalam tenggorokan terdapat faring, laring, dan trakea. Selanjutnya, udara lalu masuk ke dalam paru-paru kita, yaitu bagian yang sangat vital untuk pernafasan. Di mana di dalam paru-paru kita terdapat bronkus, bronchilius, dan alveolus. Di mana udara tersebut akan bermuara di alveolus. Dan di alveolus tersebut terdapat pembuluh darah yang dapat membuat pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida terjadi. Maka alveolus itu adalah tempat yang sangat penting dalam proses pernafasan kita.